Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Rabu 25 Januari. Pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, pertobatan Santo Paulus merupakan pertobatan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang menjamahnya sehingga ia dijadikan alat untuk mewartakan Injil. Sampai saat ini kita masih merasakan Injil itu menjadi kabar sukacita untuk kita semua, karena salah satu peristiwa yang paling penting adalah bagaimana bertobatnya Rasul Paulus yang dari penganiaya menjadi pewarta Injil, dan pewartaannya sampai sekarang kita rasakan hari ini. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada pesta pertobatan Santo Paulus, kita disuguhi lagi tentang bagaimana Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya, yaitu pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tentu saja perintah ini bukan perintah baru. Sebelumnya Yesus memilih 12 rasulnya untuk dipilih untuk pergi mewartakan Injil. Ia juga mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Tetapi apa yang baru dalam bacaan Injil hari ini? Yang baru bahwa pesan ini, amanat agung ini disampaikan Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, disinilah titik poin yang penting, yakni kebangkitannya itu menjadi tanda bagaimana keselamatan orang yang percaya akan hadir bagi atau kebangkitan itu akan didapatkan bagi orang yang percaya. Ada beberapa hal, paling tidak 2 hal yang menjadi kebaruan dari kebangkitan Tuhan dari perintah Yesus ini. Yang pertama, Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil." Mereka yang percaya akan diselamatkan. Bagaimana keselamatan yang didapatkan bagi mereka yang percaya, yakni kebangkitan. Sebagaimana Tuhan dibangkitkan, demikian juga mereka yang percaya diselamatkan dengan cara dibangkitkan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Ini menjadi ganjaran atau kenyataan yang nyata, kenyataan titik poin yang perlu ditunjukkan bagi orang yang percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Dan demikian Yesus memerintahkan, yang sudah bangkit itu Yesus memerintahkan untuk pergi mewartakan Injil, yang percaya akan dibangkitkan sebagaimana Yesus telah bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Injil hari ini juga perintah Yesus itu ditampilkan kebaruan juga dengan adanya tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Dikatakan bahwa orang yang percaya akan mengusir setan-setan, akan pergi dengan bahasa-bahasa lain, bahkan mereka tidak takut pada ancaman-ancaman seperti mereka akan memegang ular, minum racun, mereka tidak akan mati, dan mereka tidak akan mendapat celaka. Apa maknanya dari sabda Tuhan hari ini? Mereka yang percaya, mereka akan mendapatkan kebangkitan. Inilah nilai yang lebih tinggi. Maka kebangkitan ditempatkan pada nilai yang lebih tinggi, sehingga yang lainnya tidak lagi menjadi hambatan. Kecelakaan atau celaka atau juga ancaman tidak menjadi hambatan, karena nilai yang lebih tinggi adalah kebangkitan. Dengan demikian, apa yang dialami para murid dalam mewartakan Injil, tantangan yang mereka hadapi, penolakan yang mereka hadapi, atau juga semacam ancaman yang mereka hadapi tidak berarti lagi. Kenapa? Karena nilai yang lebih tinggi, yakni kebangkitan, mereka akan dapatkan.
Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mau juga mengajak kita semua untuk melihat nilai kebangkitan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita bangkit dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menemukan nilai kebangkitan yang menjadi tinggi dalam kehidupan ini, sehingga kita mau berkarya seperti orang-orang yang sudah diselamatkan? Ketika kita merasa bahwa kita ini orang-orang yang diselamatkan, yang juga akan dibangkitkan, maka dalam kehidupan kita nilai inilah yang akan kita bawa. Yang inilah yang kita akan tampilkan dalam masyarakat, sehingga kita tidak lagi gampang tergiur dengan godaan-godaan duniawi, tetapi senantiasa menampilkan kebangkitan dalam hidup kita. Semoga saya dan Anda bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Sebagaimana orang-orang yang dibangkitkan, kita adalah orang yang mampu menampilkan cara hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.